Selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru semuanya terus semangat mengerjakan isi hatinya Tuhan, hidup semakin kudus, semakin berkenan, dan yang paling penting adalah 2025 punya gambar diri yang sehat gitu ya. Jangan muter-muter di padang gurun dengan gambar diri yang terus sakit-sakitan. Nah, hari ini eh, seru banget tentunya topik yang teman-teman sedang bahas karena apa ya, pelajaran tentang gambar diri ini nggak ada habisnya kayaknya, dan ini menyangkut banyak hal dalam kehidupan kita, relate banget dengan hal-hal sepele sampai hal-hal besar dalam kehidupan kita, dan rasanya satu kali khotbah itu nggak cukup gitu untuk menjelaskan atau membahas berbagai aspek yang ada dalam gambar diri. Nah teman-teman, yuk kita kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita tentunya, supaya bisa membantu kita untuk belajar pada malam hari ini. Dan oke, ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya, PPT-nya ya. Oke. Oke. Ya, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang gambar diri, sepertinya minggu lalu juga udah dibahas topik tentang self image atau gambar diri. Teman-teman kalau perhatikan di Alkitab kita, buka Alkitab kita, coba di search di Alkitab kita, maka kita nggak akan menemukan istilah gambar diri di Alkitab kita, teman-teman. Jadi istilah self image atau gambar diri itu sebetulnya nggak ada di Alkitab kita. Tetapi bukan berarti konsepnya nggak ada gitu. Bukan berarti pembahasan atau problematika seputar gambar diri itu bukannya nggak ada. Itu ada banget, banyak banget. Dari kejadiannya Musa, dari kejadiannya Herodes, dari kejadiannya Petrus, bahkan dari segala segi kita bisa menemukan bagaimana gambar diri seseorang, self image seseorang itu eh, mempengaruhi cara dia mengenal Tuhan, cara dia mengikut Tuhan. Bagaimana ketika seorang mengenal Tuhan, gambar dirinya ikut dipulihkan, dan itu mempengaruhi cara dia membuat keputusan, perilaku dia, cara dia berkomunikasi. Itu ada banget di dalam Alkitab. Dan hari ini saya cuma mengambil beberapa angle aja. Saya percaya di bulan ini pasti ada pembicara-pembicara lain yang nggak kalah seru dan keren untuk membahas topik soal gambar diri ini. Dan mari kita sama-sama belajar tentang gambar diri dengan satu judul tentang What's in Your Hand. Apa yang sebetulnya sudah ada di tangan kita. Apa yang sebetulnya Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, mari coba kita pelajari sama-sama. Aku minta maaf nih, aku tuh kurang pinter pakai Gimits nih. Kalau mau gedein tuh gimana ya? Uh, Untuk maximize kah, Pastor Ferry? ya, betul. Untuk Ini di full sudah screen gitu ya. full screen Soalnya tampilan. Mm-mm. soalnya ini aku kan nggak bisa di next ya Oh, PPT-nya. mau dibantu kah, Pastor Ferry, Hmm, untuk tampilkan atau seperti apa? Kalau aku nge-next sendiri bisa nggak sih? Next sendiri gitu? Ini bisa sih harusnya. Ini sudah full screen tampilannya. Iya. Cuman kalau full screen di laptop gimana caranya ya? Ding, ding. Full screen di laptop. Christian, bisa bantu jawab kah, Chris? Atau Andres? Harusnya tinggal di next atau pakai arrow, bisa nggak aku pakai panah itu? Di next jadinya. Mungkin lagi nggak di layar PPT-nya kali Ko Ferry ya. Itu tapi di layar PPT-nya ya, kursornya. Coba ya. Mm-mm. Ini aku di PPT-nya nih harusnya. Nah, ini aku di PPT-nya. Coba di next kok nggak bisa ya? Klik PPT-nya satu kali, terus klik slide-nya satu kali, terus di kanan aja kok, pencet panah kanan. Kok nggak bisa ya? Uh, Oh, sebentar. panah Aku kanan juga. full screen. Nah, coba kalau ini. Oh, nggak bisa juga ya.
Kalau gitu aku kirim persis kan saya. Iya, nggak bisa kegeser ya. Oke. Kenapa ya? Oh, atau mungkin salah nampilin ya. Untuk Entire tampilannya screen. yang di Windows yang tab ya, Persevery ya? Iya, yang Windows atau Chrome tab atau Yang entire screen ya. Windows ya? Windows aja kok nggak apa-apa. Ya, Windows aja. Iya, Windows PPT-nya pas dijalanin. Udah sih ini. Kalau enggak ya entire screen aja kok. Kalau emang nggak bisa. Oh gitu ya. Coba ya. Kita tunggu sebentar ya Entire teman-teman ya. screen. Gini, kelihatan? Ini di saya belum. Tunggu sebentar. Udah kelihatan, Bisa kok, udah. coba Hmm. klik kok. Bisa nggak? Iya, Nah, udah. Nah, Bisa udah kok. gerak. Oke. Nah, ya teman-teman ya. Biasanya pakai Zoom. Gimits pakai PPT masih kagok banget nih teman-teman. Nah, oke. Bicara soal gambar diri teman-teman. Nggak boleh kelewatan ayat yang satu ini, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini adalah dasar dari gambar diri kita. Jadi dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini teman-teman kita bisa belajar bahwa ketika manusia diciptakan, manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupanya Allah, in God's image. Nah, jadi kalau bicara soal gambar diri kita yang sejati, pada mulanya gambar dirinya manusia itu adalah gambaran Allah. Nah, gambar diri itu apa sih? Gambar diri itu bicara tentang apa yang kita percaya, kita yakini tentang diri kita. Nah, jadi awalnya ketika Tuhan ciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi self-image-nya kita adalah God's image, teman-teman. Jadi yang menjadi gambar diri kita, apa yang kita yakini tentang diri kita sebelum jatuh dalam dosa adalah apa yang Allah yakini, apa yang Allah lihat, sebagaimana Allah melihat diri kita, teman-teman. Nah, jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kata ayat 26. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Nah, kehidupan yang powerful, kehidupan yang conquer gitu ya, menaklukkan, berkuasa, itu adalah akibat dari gambar diri yang benar, teman-teman. Makanya jangan kaget kalau orang itu gambar dirinya rusak. Hidupnya bukan menaklukkan, tapi ditaklukkan. Ditaklukkan oleh rokok, ditaklukkan oleh pornografi, ditaklukkan oleh perasaan, ditaklukkan oleh mantan, ditaklukkan oleh uang, ditaklukkan oleh likes atau komen orang lain di Instagram kita. Nah, kalau kita tidak punya gambar yang sehat, kita nggak bisa berkuasa. Jangankan atas ikan-ikan atau burung-burung, atas diri kita aja kita nggak berkuasa. Karena kita punya gambar diri yang rusak. Tapi manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, gambarannya Allah, image-nya Allah. Itu supaya manusia tuh berkuasa, teman-teman. Makanya kalau kita hidup dengan gambar diri yang rusak, hal yang paling pasti adalah kita kehilangan kemampuan untuk berkuasa atas segala hal. Kita bukannya menaklukkan, tapi hidupnya ditaklukkan. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, seluruh manusia gambar dirinya rusak. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, kata firman Tuhan, gitu kan, dalam Roma pasal 3, Roma pasal 6, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini yang lagi mau dibalikin sama Tuhan ketika kita diselamatkan sama Tuhan Yesus, kita diperbarui oleh firman-Nya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan ingin mengembalikan kemuliaan yang hilang itu. Tuhan ingin kita kembali memiliki God's image supaya kita bisa kembali berkuasa atas sakit penyakit, atas dosa, atas keterpurukan, atas ketakutan kita, atas overthinking kita, atas intimidasi iblis, atas uang yang kita miliki.
kita harusnya berkuasa menaklukkan dan bukan ditaklukkan, teman-teman. Nah, teman-teman, self image itu penting karena self image itu at least atau paling tidak itu outputnya di 3 hal ini. 3 hal ini akan jadi hasil dari gambar diri kita. Kalau gambar dirinya sehat, 3 hal ini sehat. Tapi kalau gambar dirinya bermasalah, rusak parah, 3 hal ini bermasalah. Yang pertama adalah behavior atau perilaku. Jadi orang kalau gambar dirinya sehat, perilakunya nanti akan kelihatan kalau dia punya gambar diri yang sehat gitu ya. Kalau gambar dirinya sehat, cara dia membuat keputusan itu juga akan sehat. Kalau gambar diri sehat, komunikasi kita sehat gitu teman-teman. Tapi kalau rusak, 3 hal ini akan terpengaruh teman-teman. Kalau kita bertemu dengan orang yang punya gambar diri, ya apa yang dia yakini tentang dirinya tuh negatif gitu ya. Dia memandang dirinya negatif, nggak mampu, nggak berharga, nggak ada orang yang sayang sama gue, orang tua gue nggak peduli sama gue tidak berbakat, tidak berprestasi gitu. Jangan kaget outputnya dalam behaviornya, kita akan lihat dia jadi orang yang gampang menarik diri, apa-apa nggak mau gitu ya, atau apa-apa udah nggak usah, gue nggak usah terlibat, udah janganlah, ini bukan gue banget lah, selalu menarik diri gitu ya, selalu minderan gitu. Dan itu akan mempengaruhi behavior karena cara dia memandang dirinya negatif. Cara dia melihat dirinya tuh selalu nggak berharga, nggak spesial, nggak unik, nggak punya bakat, nggak kreatif, semua begitu. Padahal yang namanya bakat bisa dikembangkan, namanya pengetahuan bisa dipelajari, ya nggak sih teman-teman gitu ya. Yang namanya bakat atau aku nggak punya bakat kan bisa dicari, kalau nggak punya begitu ya bisa dicari dan ditemukan lalu dilatih gitu. Tapi kalau orang punya gambar diri yang nggak sehat ya, dia akan selalu sikapnya negatif karena pola pikirnya tentang dirinya negatif, dan biasanya behaviornya ke orang lain juga cenderung negatif teman-teman, biasanya gitu ya. Cara dia bersikap ke orang lain juga negatif gitu. Bukan cuma itu, decision dia, cara dia membuat keputusan juga terpengaruh oleh gambar dirinya gitu ya. Kalau dia adalah orang yang kan ada teman-teman ya, orang yang dikit-dikit tersinggung terus left group gitu ya, dikit-dikit tersinggung ngeblok orang gitu, temennya ribut dikit diblok, unfollow, left group gitu. Itu kan sebuah decision yang seringkali lahir bukan cuma karena masalah komunikasi, kadang-kadang itu lahir karena ya gambar diri yang sehat gitu ya, yang gambar diri yang rusak sorry. Jadi ketika ada orang berbeda pendapat gitu ya, atau orang lagi lagi ngobrol lah, ini kan relate juga sama communication ya, lagi ngobrol tuh salah paham gitu, atau dia chat temennya gitu ya, dia chat temennya japri begitu, kok nggak dibales ya begitu. Terus di grup temennya kalau di grup ngobrol gitu, nyautin orang begitu, kok sama gue udah japri nggak dibales, tapi orang lain kok kalau di grup kok rame dia jawab gitu. Nah kita kan nggak tahu, misalnya chatnya ketumpuk, dia lupa begitu ya, terus gara-gara itu tersinggung gitu ya, kok gitu ya, nggak mau jawab ini gue, di block, di unfollow, atau left group dan sebagainya. Itu kan sebuah decision gitu ya teman-teman, yang lahir dari self image yang nggak sehat, dan akhirnya itu merusak hubungan teman-teman. Nah cara komunikasi juga sama gitu ya, cara berkomunikasi kalau gambar diri kita rusak ya akan terpengaruh teman-teman, akan terpengaruh, kita jadi orang yang nggak nyaman buat orang lain, kita akan jadi orang yang untuk hal yang sepele kita jadi ruwet, jadi ribet, jadi bikin orang nggak nyaman kalau pergi bareng kita, kalau atau kerjasama bareng kita. Karena orang yang gambar dirinya rusak itu nanti rembetnya kemana-mana gitu ya. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh-contoh dari firman Tuhan yang bisa kita track teman-teman. Tapi intinya bahwa jangan pernah anggap sepele persoalan self image di diri kita. Jangan ngerasa kalau kamu udah pernah ikut camp, ikut retret dengan tema pemulihan gambar diri, didoain, nangis, rebah gitu ya, kejang-kejang gitu, guling-guling dan sebagainya. Terus kamu ngerasa, ih aku udah pulih loh gitu. Teman-teman, pulih dari gambar diri yang rusak itu tuh nggak sesimpel itu gitu ya. Karena itu memerlukan sebuah pembaruan pikiran, memerlukan sebuah proses yang panjang di mana kita harus bertekun di dalam proses itu. Jadi hanya karena kita telah ikut sebuah sesi dan didoakan lalu nangis, bukan berarti otomatis gambar diri kita tuh udah pulih. Bahkan buat para pemimpin gereja gitu ya, bahkan buat hamba-hamba Tuhan yang udah berdiri dan berkhotbah di panggung-panggung besar, masih banyak kok yang kita temukan ada isu-isu gambar diri tuh yang nggak beres gitu, yang nggak baik, yang menghasilkan perilaku-perilaku yang sangat tidak jadi berkat gitu ya. Sedikit-sedikit
tersinggung gitu ya. Saya ingat dulu istri saya pernah ngundang satu pendeta terkenal waktu istri saya masih di kantor di sebuah perusahaan asuransi besar, salah satu yang terbesar di Indonesia gitu ya, perusahaan asuransi. Acara Natal dihadiri oleh ribuan orang, mengundang satu pembicara, pengkhotbah, pendeta terkenal di Indonesia, di Jakarta gitu ya, diundang. Temanya tentang kerendahan hati, teman-teman, Natal gitu ya. Orangnya datang, pembicaranya datang, dihubungi datang, tapi semua panitia lagi sibuk gitu ya, namanya sekalian hari itu ngantor gitu ya, terus sorenya harus ngatur acara Natal, kan kalang kabut ya, kerjaan mungkin sebagian ada yang selesai, ada yang belum gitu, jadi koordinasi masih babak belur gitu. Nah pendetanya datang ke ruangan, nah panitia nggak ada, semua lagi kocar kacir gitu ya, entah lagi di lantai berapa gitu. Nah istri saya lihat, padahal dia bukan panitia lah, tapi ikut ngebantuin aja gitu. Nah dia tuh tahu pendetanya gitu, oh ini kan pendeta itu terkenal kan. Lalu didatengin lah, dibilang, Pak tunggu sebentar ya, panitianya lagi nggak ada gitu, lagi sibuk, tapi tunggu sebentar, saya coba panggilin gitu. Nah singkat cerita itu pendeta banting lilin, teman-teman. Lilin ini banting gitu ya, dan dia teriak, saya ngerasa nggak dihargai di sini. Terus dia pulang, teman-teman. Jadi dia nggak jadi khotbah Natal gitu ya, untuk sebuah acara Natal yang temanya kerendahan hati gitu. Nah, hamba-hamba Tuhan besar pun juga struggle dengan persoalan self image ini, soal gambar diri. Karena begini, bisa jadi yang muncul di pelayanan kita, yang mengagumkan, yang memberkati orang, itu karunianya kita, teman-teman. Urapannya kita gitu ya, karunia Roh Kudusnya kita, pinternya kita atau hikmatnya kita waktu kita membedah dan menyampaikan firman Tuhan, kemampuan homiletics, khotbah atau public speakingnya kita gitu. Tetapi gambar diri itu soal lain, teman-teman. Gambar diri yang bermasalah itu bisa ditutupi oleh bakat, oleh karunia. Tapi begitu kita turun dari panggung itu, sehari-hari cara kita berperilaku di jalan, mengalami masalah, tantangan, miskomunikasi dengan orang. Nah, disitulah gambar diri kita akan kelihatan. Apakah kita punya gambar diri yang sehat, rasa aman yang kuat, atau gambar diri kita sebetulnya belum pulih-pulih banget nih. Atau jangan-jangan masih parah banget nih. Ada yang pulihnya udah membaik gitu ya. Makin baik. Tapi ada yang masih parah. Cuma ditutupi oleh karunia-Nya. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Karena gambar diri ini adalah hal yang dampaknya besar banget di hidup kita. Nah teman-teman, orang itu kalau dia punya gambar diri yang sehat, dia akan seperti gelas yang penuh gitu ya. Dia penuh dengan rasa berharga, dia penuh dengan kasih Allah. Mau orang menghargai dia, gak menghargai dia, dia tahu bahwa dia berharga di mata Allah. Mau dia menerima hadiah waktu ulang tahun ataupun enggak, dia tahu bahwa dia dikasihi secara sempurna oleh Allah. Dan juga dia meyakini, kalaupun ada temennya gak nelfon dia, atau orang tuanya lupa tanggal ulang tahun dia tahu, dia sadar bahwa banyak orang mencintai dia, walaupun mungkin ada orang yang hari itu miss gitu ya, mungkin karena lagi capek, kesibukan, sehingga miss sama mungkin hari ulang tahunnya, ataupun miss untuk nggak ngelihat atau nge-likes postingannya gitu. Karena orang itu konten, dia punya contentment di hatinya gitu ya, itu tanda bahwa dia punya gambar diri yang sehat. Sehingga ketika sesuatu terjadi, dia nggak dapat sesuatu dari hidupnya, dia penuh, teman-teman. Teman-teman tahu ya, pernah ya kalau kita makan gitu ya, makan sama temen gitu ya, lagi kulineran, terus kamu udah kenyang gitu ya, kamu makan terus kamu kenyang, terus temenmu nawarin, mau cobain kue pukis nggak? Mau cobain cendol nggak? Mau cobain ini nggak? Teman-teman, kita tuh kalau udah kenyang, itu mau dimakan mau diisi lagi perutnya nggak bisa kan gitu. Dan kalaupun kita nggak dibagi juga nggak apa-apa, kenapa? Udah kenyang gitu. Sama dengan jiwa kita, teman-teman. Kalau jiwa kita tuh sudah kenyang, isinya sudah penuh dengan kasih Allah di dalam hati kita. Isinya kita tahu penuh dengan rasa berharga. Kalau ada orang yang nggak hargain kita, teman-teman, kita nggak akan meter loh. Kenapa? Karena udah penuh gitu. Nggak dapet pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya udah punya banyak begitu. Kita udah menyadari bahwa di tangan kita, di hati kita, di jiwa kita tuh udah banyak orang yang selama ini mengasihi kita, memperhatikan kita, mendoakan kita, dan terlebih lagi kita percaya akan kasih Allah yang sempurna banget di hidup kita. Jadi kita kalau nggak dapat nggak apa-apa. Orang itu saya belajar, teman-teman, kalau orang tuh punya banyak, nggak dikasih itu nggak apa-apa gitu. Nggak dikasih itu nggak apa-apa. Kalau orang itu udah punya banyak, nggak dikasih tuh nggak problem lah gitu, no problem gitu ya. Kita punya temen yang misalnya dia itu dia itu
orang tuanya punya Indomaret misalnya gitu ya, punya toko kayak Alfamart gitu ya. Di mana di toko itu coklat banyak kan gitu. Nah, orang kalau udah punya banyak, nggak dikasih tuh nggak apa-apa. Kenapa? Orang saya punya banyak gitu. Saya nggak kasih orang lain aja. Kenapa? Karena saya udah cukup begitu. Nah, tapi orang kalau gambar dirinya rusak, teman-teman, itu kayak gelas kosong, empty gitu ya. Dia selalu ngerasa dirinya kurang. Sehingga kalau ada pujian, pengakuan gitu ya, dihargai, itu dia buru-buru rebut. Kenapa? Karena kosong. Dia rebut untuk dia isi ke gelas hatinya yang kosong begitu. Makanya buat dia setetes pun meter tuh gitu ya. Kok aku habis pelayanan nggak dipuji ya? Kok nggak ada yang sayang thank you sama aku ya? Kok waktu aku ulang tahun teman-teman baikku nggak ada yang ngucapin aku ya? Kok ketika aku lagi begini-begini kok orang nggak bantu aku ya? Kalau kita kosong ya teman-teman, kita akan gampang ngerasa nggak berharga, kecewa, tersinggung. Kenapa? Karena kita nggak punya, kita ngerasa kita tuh nggak punya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, coba deh. Sekarang kalau kamu lihat isi hatimu gitu ya, perasaanmu lewat ya, jiwamu, sebetulnya kamu sadar nggak sih bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak hal di hidup kamu. Tuhan udah kasih orang tua, keluarga yang sayang sama kamu. Even mungkin orang tuamu nggak tiap hari bilang I love you. Ada nggak teman-teman di sini sih, ada nggak sih yang orang tuanya masih bilang I love you sampai hari ini? Mungkin ada ya. Tapi sebagian mungkin enggak gitu ya. Papa mamamu nggak pernah bilang I love you. Kamu punya koko, cici nggak pernah bilang I love you. Tapi kamu tahu setiap pagi ada sarapan yang dibuat sama mamamu tiap hari. Bahkan saya sadar teman-teman, saya punya mertua gitu ya, papi mami mertua saya gitu ya. Ya, tiap hari nggak pernah telepon, tiap hari nggak pernah bilang I love you. Tapi yang saya tahu gitu ya, ketika melihat hidup mereka, mereka adalah orang tua yang selalu mendoakan kami anak-anaknya. Saya nggak perlu tanya, papi mami hari ini doain saya nggak sih gitu. Saya tahu habitnya mereka sebagai orang Kristen yang juga mengasihi Tuhan. Mereka mendoakan kami begitu. Nah teman-teman, yuk, walaupun hari ini kamu nggak merasakan kasih dari seseorang, tapi bisa nggak sih kamu percaya bahwa orang itu mengasihi kamu? Contoh nih, saya punya satu momen yang lucu gitu ya. Saya punya seorang temen saya gitu ya. Dia minta suaminya itu setel wecker, setel alarm di HP-nya tiap jam 8 malam. Setiap jam 8 malam alarm bunyi. Untuk apa? Jam 8 malam alarm bunyi, dia harus telepon istrinya untuk bilang I love you. Jadi ini request dari istri. Dia bilang kalau lu sayang sama gue, lu harus setel alarm. Jam 8 malam bunyi alarmnya, lu telepon gue lagi sibuk apapun, sebentar doang, even cuman 10 detik lah atau mungkin 30 detik, just bilang I love you gitu ya. Nah, suaminya akhirnya terpaksa teman-teman, dengan sangat terpaksa enggan gitu ya. Ya udah gitu, jam 8 bunyi dia telepon, "Hai sayang, I love you." Udah ya gitu ya. Terus dia seneng, aduh so sweet banget sih suami gue gitu ya. Buat dia so sweet, buat suaminya itu siksaan, apaan sih gitu ya. Gue dipaksa bilang I love you gitu. Nah, waktu saya dengar itu kita ketawa gitu ya. Saya juga ya karena dekat saya juga bilang, emang lu perlu kalimat begitu dari suami lu untuk bilang I love you? Bukankah I love you itu harusnya keluar dari sukarela ya gitu ya? Nggak dipaksa, nggak diancam bahwa tiap jam 8 harus kamu telepon saya bilang I love you, itu kan di bawah tekanan, itu bukan cinta dong. Yang namanya cinta itu kan kerelaan, bukan karena paksaan kan begitu. Jadi saya bilang kalau saya sama istri saya nggak pusing gitu. Dan dia juga nggak pusing gitu. Artinya kalaupun dia hari ini nggak bilang I love you, saya tidak menganggap dia nggak sayang sama saya. Saya sudah tahu pengorbanan dia dari pertama kali kita pacaran, kami menikah, kami punya anak, dia tinggalkan karirnya. Tiap hari dia siapin sarapan sehat buat kami. Kalau saya perlu bangun pagi, dia bangunkan saya pagi-pagi. Kalau saya masuk angin, dia dengan inisiatif, dia bilang, "Saya aku kerokin kamu ya." Gitu. Dengan semua bukti itu bertahun-tahun, saya nggak perlu lagi menuntut dia bilang I love you. Karena saya sudah yakin dan percaya bahwa dia sayang sama saya. Gitu. Nah teman-teman, kadang-kadang itu kita hidup sebagai orang yang hidup dengan gelas kosong tadi. Gitu. Menuntut, memaksa orang lain. Padahal kekosongan ini tanda bahwa kita punya gambar diri yang nggak sehat. Cara kita memandang diri kita, itu kayak kita memandang gelas kosong. Aku nggak punya rasa berharga. Makanya aku masih perlu dihargai orang lain. Aku nggak punya kehebatan, aku nggak punya ini itu, aku nggak punya orang yang peduli sama aku, makanya aku perlu bukti bahwa orang peduli sama aku. Tapi kalau teman-teman itu contentment, walaupun temanmu hari ini lagi sibuk ya ngurusin A, B, C, D, kamu tahu bahwa teman-temanmu sayang kok sama kamu, anak-anak KSY sayang kok sama kamu, leader-leader KSY peduli kok sama kamu, walaupun mungkin hari ini Siska
Kak Kris, kok Christian, kok Andre itu nggak ngubungin kamu. Karena again, self image tentang apa yang kamu yakini tentang diri kamu. Kalau kamu punya keyakinan kamu kosong, ya kosong. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan telah memberikan orang-orang terbaik, orang-orang yang mengasihi kamu, memberikan potensi dalam diri kamu, memberikan kekuatan dalam kamu, memberikan firman-Nya dalam kamu, kamu akan lihat dirimu itu seperti gelas penuh, teman-teman. Nah, teman-teman, iblis ingin menjatuhkan kita dengan menyerang area gambar diri kita. Jadi area gambar diri itu, self image itu penting karena itu adalah targetnya iblis, teman-teman. Dari zaman kitab Kejadian gitu ya. Di Alkitab kita akan menemukan banyak di mana serangan-serangan iblis itu selalu seputar gambar diri untuk menjatuhkan seseorang. Contohnya adalah di Kejadian pasal 3, teman-teman. Kalau kita ingat peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, di situ ular kan datang kan ke taman itu kan, ngomong sama Adam dan Hawa, dia bilang, bukankah pohon di taman ini kamu nggak boleh makan ya buahnya ya, gitu kan? Padahal Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan cuma bilang cuma pohon pengetahuan yang baik dan jahat doang yang ada di tengah itu yang nggak boleh dimakan, gitu kan? Tapi ular bilang semuanya nggak boleh dimakan kan? Terus ya Adam atau manusia menjawab ya enggak gitu. Intinya semua boleh dimakan gitu. Nah, hanya saja buah yang di tengah itu, pohon yang di tengah itu yang nggak boleh dimakan gitu kan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini jawabannya ular. Ular bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena Tuhan bilang kalau kamu makan buah pohon yang di tengah, kamu bakal mati nih gitu. Nah, tuh iblis berbohong atau menyuntikkan kebohongan di pikirannya Hawa gitu ya, dengan mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, teman-teman perhatikan. Disinilah jebakannya iblis. Disinilah serangannya iblis. Melalui kebohongan demi kebohongan. Manusia dia bilang sama Hawa, kalau kamu makan buah yang di tengah yang dilarang sama Tuhan, itu kenapa nggak boleh? Tuhan tuh tahu banget kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Pertanyaan saya teman-teman, waktu manusia diciptakan sama Tuhan, belum jatuh dalam dosa, ditaruh di Taman Eden, menurut teman-teman mereka sudah menjadi seperti Allah atau belum? Coba, mereka sudah menjadi seperti Allah atau belum? Kita ingat di Kejadian 1 ayat 6-28 dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi intinya ternyata sebetulnya manusia itu sudah seperti Allah. Perhatikan teman-teman ya, sudah seperti ya, bukan sama dengan ya, beda ya. Manusia tidak sama dengan Allah, tetapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia sudah seperti Allah. Nah, manusia itu sudah seperti Allah. Tapi iblis bilang apa? Kamu belum. Kamu belum seperti Allah. Kalau kamu melanggar apa yang Tuhan larang, kalau kamu makan buah yang dilarang Tuhan, baru kamu akan seperti Allah. Nah, ngerti ya teman-teman? Jebakannya di situ. Lucunya manusia itu sudah seperti Allah, sudah memiliki di tangannya manusia, di hidupnya manusia sudah ada sesuatu yang besar yang Allah sudah kasih. Tapi iblis bikin seakan-akan manusia itu nggak punya gitu. Manusia sudah seperti Allah, tapi iblis membuat seakan-akan manusia belum seperti Allah. Teman-teman, bukankah kebohongan yang sama yang hari-hari ini sering dihembuskan iblis ke hidup kamu? Kamu tuh belum berharga. Gak ada yang peduli sama kamu. Ada yang sayang sama kamu. Ya kan? Kadang-kadang di tengah masalah kita tuh kita ngerasa kayak begitu kan? Itu kan kebohongannya iblis. Tapi coba teman-teman balik lagi pada pikiran yang jernih. Apakah betul kamu gak berharga? Kamu sudah berharga. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yesus mati untuk tebus kamu. Kurang berharga apa? Gitu ya, dengan itu semua. Apalagi ada orang-orang yang mengasihi kamu. Tapi kamu akan dibuat ngerasa bahwa iya gak ada orang yang sayang sama aku. Gak ada orang yang peduli sama aku. Aku tuh gak berharga. Padahal kamu tuh sudah. Kamu sudah berharga. Kamu sudah spesial. Kamu sudah berbakat. Kamu sudah diberkati. Tapi iblis dengan kebohongannya meyakinkan kamu bahwa kamu tuh belum. Kamu belum diberkati. Kamu belum berhasil. Kamu belum berdampak. Oh, kamu belum. Pokoknya semua isinya belum. Dan kita melihat diri kita kayak gelas kosong tadi. Padahal ada banyak hal yang Tuhan sudah kasih di tangan kamu. Tuhan sudah kasih di hati kamu. Nah, hari ini yuk belajar bersyukur. Belajar punya mata yang terbuka untuk melihat
bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kamu sudah berharga. Terlepas orang lain mungkin ada yang menyebar fitnah tentang kamu, terlepas mungkin ada orang-orang yang buang muka sama kamu sekarang gitu ya, itu nggak akan mengurangi rasa berhargamu karena kamu sudah berharga. Kamu sudah berharga, kamu sudah spesial, kamu sudah full of potential gitu ya. Jadi jangan cuma lihat kok aku nggak berbakat seperti si ini, si itu dan sebagainya. Ya belum digali aja bakatnya, belum dilatih aja. Tapi kamu juga punya bakat karena Allah sudah memberikannya dalam kehidupan kamu. Nah ini adalah kebohongan yang iblis berikan teman-teman. Jadi ujiannya gambar diri adalah iblis bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah. Tapi Allah mengatakan kamu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Iblis mengatakan kamu belum seperti Allah. Allah mengatakan kamu sudah seperti Allah karena kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, teman-teman, intinya Tuhan sudah memberikan banyak hal yang terbaik di tanganmu, di hidupmu. Nah, iblis berusaha meyakinkan bahwa kita belum memiliki apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Nah, itu kan belum diberkati, kamu belum diurapi Tuhan, kamu selalu belum, kayaknya kurang. Makanya kita kecewa, makanya kita ngerasa kita mengejar yang namanya pujian manusia, perhatian dari manusia. Orang itu kalau gambar dirinya sehat teman-teman ya, dia penuh dengan kasih. Dia nggak menuntut diperhatikan, tapi dia membawa dirinya untuk memperhatikan orang lain. Nah coba teman-teman, kamu orang yang seperti apa? Kamu adalah orang yang selalu menuntut diperhatikan orang lain, atau karena kamu ngerasa penuh sampai luber-luber gitu ya, kasih dan perhatian dari sekelilingmu, kamu bawaannya ingin memperhatikan orang lain. Nah, orang yang gambar dirinya sehat, dia fokusnya keluar dirinya. Dia fokusnya memberkati orang lain. Tapi ke orang kalau kosong, dia akan menuntut orang lain untuk mengisi kekosongannya. Nah, teman-teman, jadi ini aku skip aja deh ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua itu adalah ketika Yesus dicobai. Waktu Yesus dicobai, jadi tadi kita lihat ya di Kejadian pasal 3 itu manusia pertama itu dicobai, gambar dirinya menjadi area targetnya iblis. Nah, waktu Yesus dicobai oleh iblis, targetnya juga sama, gambar dirinya teman-teman. Nah, ini kalimatnya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, iblis bilang apa? Jika engkau anak Allah. Coba pikir, Yesus anak Allah gak sih? Iyalah, dia anak Allah, dia sang anak Allah yang turun ke bumi, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, dia adalah anak Allah. Tapi iblis mempertanyakan identitasnya. Jika engkau anak Allah, kalau kamu anak Allah buktiin dong gitu. Nah, Yesus tahu dia adalah anak Allah, dia gak perlu membuktikan diri. Apalagi dengan cara menaati iblis gitu. Nah, dari sini pun kita bisa belajar teman-teman bahwa serangannya iblis itu selalu area identitas. Selalu area gambar diri gitu ya. Jika engkau anak Allah, ini adalah gambaran bahwa Yesus pun diserang area gambar dirinya. Tapi Yesus bisa berkemenangan karena dia tidak ragu akan identitasnya. Jadi teman-teman, yuk perkuat identitasmu hari-hari ini. Perkuat jati dirimu, siapa engkau di dalam Kristus hari-hari ini. Jangan izinkan kegagalan, kejadian-kejadian kecil, masalah-masalah besar bahkan itu mencuri identitasmu teman-teman. Orang itu kalau nggak punya identitas, itu hidupnya nggak bisa kemana-mana teman-teman. Saya nyadar ini ketika Tuhan kasih saya ilustrasi tentang KTP atau paspor teman-teman. Teman-teman, yang namanya KTP kita atau paspor kita itu kan adalah salah satu wujud dari identitas kita, ya nggak sih? Kalau kamu punya KTP atau paspor itu, makanya kalau ngurus rekening bank atau ke luar negeri, tiket pesawat, itu kan ditanya identitasnya begitu. Nah, kalau andai kan kita nggak punya KTP-nya hilang, kita nggak urus. Kita nggak punya paspor nggak diurus. Kira-kira kamu bisa kemana-mana nggak? Orang tuh kalau mau beli tiket kereta api aja itu perlu KTP loh teman-teman, ya nggak sih? Apalagi ke luar negeri gitu ya. Makanya orang tuh kalau punya problem dengan identitas, dia nggak jelas identitinya, hidupnya nggak akan kemana-mana. Karena untuk dia pergi jauh, ya dia perlu identity yang jelas gitu. Nah, teman-teman, jadi jebakan iblis dari godaan iblis pada Yesus adalah pembuktian diri.
Nah, pembuktian diri ini sering muncul dalam diri kita, teman-teman, ketika kamu mungkin dibanding-bandingin sama kakakmu, sama kokomu, cicimu gitu ya, sama adikmu, sama sepupumu di keluarga besar. Si ini udah punya ini, si ini udah eh, lebih berhasil, si ini gajinya udah 2 digit loh, kamu UMR melulu gajinya, wah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita tergoda, teman-teman, untuk membuktikan diri bahwa enak aja gitu ya. Masa saya dibilang kayak begini, saya nggak terima, saya tersinggung, terus kita akhirnya mempengaruhi perilaku kita, keputusan kita, dan kita melakukan tindakan-tindakan, pilihan-pilihan yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak doa dulu, nggak tanya Tuhan dulu, kita akhirnya nggak mau ibadah, kita cuma kejar duit. Kenapa? Karena aku mau membuktikan diri bahwa aku juga bisa sukses, aku bisa kaya kayak sepupuku, aku bisa kaya kayak adikku gitu ya. Akhirnya kita nggak mau ibadah, nggak mau komsel. Kenapa? Kerja keras pokoknya begitu. Teman-teman, kita nggak perlu membuktikan diri, karena iblis ingin waktu kita membuktikan diri kita malah jauh dari Tuhan, malah kita keluar dari kehendak Allah, teman-teman. Nah, hati-hati dengan area namanya pembuktian diri ini, karena ini seringkali jadi jebakan buat iblis untuk membuat kita tuh nggak taat sama firman, untuk membuktikan diri bahwa kita bisa. Makanya kadang-kadang yang salah satu yang sering terjadi ya teman-teman ya, kalau kita tersinggung sama orang, sama saudara kita, sama teman kita, terus pernah nggak dengar kalian begini, emangnya gue takut sama dia gitu ya, emangnya gue nggak berani sama dia gitu ya, sini gue berani kok, enak aja gitu ya. Teman-teman, itu kalau kalimat itu sampai keluar di mulut kita gitu ya, itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita perlu pembuktian diri. Hati-hati, emangnya gue nggak berani sama dia. Teman-teman, ini bukan soal berani nggak berani, ini soal taat atau nggak taat sama firman Tuhan. Ini bukan soal berani atau nggak berani. Saya yakin teman-teman kalau punya keberanian ya berani-berani aja gitu ya, mau ngelabrak orang, mau maki-maki orang gitu ya, mau nantang orang gitu. Bukan soal berani nggak berani, tapi ini soal kamu taat sama firman atau enggak. Kamu ini bukan soal berani atau nggak berani, ini soal mau nggak kamu hidup dalam rencana Tuhan tanpa terganggu dengan pembuktian diri yang nggak perlu banget dalam hidupmu, teman-teman. Yesus nggak perlu membuktikan diri bahwa dia adalah anak Allah, karena dia adalah anak Allah gitu, teman-teman. Di sini ada Andreas Mario gitu ya, seorang pria sejati, tulen, apalagi rajin nge-gym gitu ya, six pack, berotot gitu ya. Kita nggak ragu lah Andre ini pria. Di KTP ada tulisannya jenis kelamin pria, dari postur, dari segalanya pria. Kalau ada orang bilang, ih Andre kan bukan pria, dia kan cewek gitu. Teman-teman, kita kalau tahu kita adalah pria, kita nggak perlu pusing membuktikan bahwa gue tuh cowok gitu ya. Kalau kita tahu kita cowok, ya udah gitu. Mau orang mau bilang apa juga kita nggak goyah kan? Kenapa? Karena kita tahu jelas siapa jati diri kita gitu. Kalau kamu adalah anak Allah, kalau kamu tahu kamu berharga, mau orang nggak muji kamu, mau orang nggak kasih hadiah buat kamu, mau orang nggak berkata manis sama kamu, mau orang nggak nyalamin kamu mukanya melengos nih, kamu nggak perlu pusing sama mereka. Jangan izinkan sikap orang lain itu menentukan damai sejahteramu. Jangan izinkan reaksi-reaksi orang di sosial media itu mencuri damai sejahteramu. Saya pernah ingat ada satu teman saya gitu ya, hamba Tuhan, berapa tahun lalu tuh chat saya, dia bilang gini, bro, lu pernah punya haters nggak? Dia bilang gitu. Lu kan sering posting, lu pernah punya haters nggak? Saya bilang saya nggak tahu ya, punya atau enggak. Tapi kalau yang komen-komen jelek sih ada aja, gitu. Pernah ada lah gitu, 1-2 gitu. Tapi ya jarang juga sih gitu. Kenapa saya tanya gitu? Jadi 2 hari lalu ada satu orang itu anonim gitu ya, akunnya nggak jelas. Dia kasih komentar yang jelek tentang postinganku lah gitu, kayak menghina lah begitu. Terus gara-gara aku baca itu, aku nggak bisa tidur 2 hari, dia bilang gitu. Terus bilang, oke lah, aku ngerti gitu, maksudnya dia struggle dengan kata-kata itu. Tapi aku bilang, lu aja nggak tahu orang itu siapa, gitu ya. Ya udah, nggak usah membuat pandangan dia, komentar dia penting, gitu ya. Coba lihat berapa banyak orang yang terberkati sama postinganmu, yang DM kamu, say thank you, yang repost, yang likes gitu ya. Nggak sebanding sama satu orang yang gerendeng yang kita juga nggak tahu dia siapa. Komentarnya juga nggak make sense, logikanya juga nggak ada, cuma tahu-tahu maki-maki tanpa ada penjelasan why dia nggak setuju sama postinganmu. Terus kamu renungkan 2 hari nggak tidur, kan ruginya kamu. Terus dia mulai pikir, ya juga ya gitu. Ya udah, yuk bangun gambar diri yang sehat, karena kamu nggak perlu membuktikan diri, karena kamu tahu bahwa ya apa yang dia lakukan nggak bisa menentukan damai sejahteramu harusnya. Akhirnya dia belajar, teman-teman. Akhirnya dia belajar, orang
itu ternyata sering komen-komen lagi, tapi dia akhirnya bisa tidur karena dia belajar bahwa damai sejahtera dia nggak mau ditentukan sama sikapnya orang terhadap dia. Nah, teman-teman, part yang terakhir gitu ya dari penjelasan soal gambar diri ini, aku ingin menjelaskan soal perumpamaan tentang talenta. Ini perumpamaan ketika Tuhan singkapkan, wahyukan, aku tuh terberkati banget teman-teman. Aku nggak pernah nyangka bahwa perikop ini, perumpamaan tentang talenta, itu sebetulnya lagi bahas soal gambar diri. Aku tuh nggak pernah nyadar selama ini. Nah, izinkan aku menjelaskan dan aku akan bacain beberapa ayatnya ya teman-teman ya. Nah, ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini seorang tuan gitu ya, tuan yang mau pergi bepergian ke luar negeri. Dan zaman itu perginya tuh lama dan jauh karena jalan darat gitu ya. Mungkin naik unta, keledai, jadi nggak ada kereta api, nggak ada pesawat gitu ya. Dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut membaca, aku mau jelasin dulu begini. Jadi, zaman dulu orang kaya itu punya banyak hamba di rumahnya, budak gitu ya, di rumahnya dia. Zaman dulu tuh ada pasar budak, jadi orang tuh terbiasa untuk beli budak, beli hamba, beli budak gitu ya, untuk ditaruh di rumahnya, tinggal di rumahnya, untuk ngurus ini itu dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau ada hamba yang dipanggil dan dipercayakan harta kepada mereka oleh tuannya, itu pasti adalah hamba pilihan teman-teman. Itu pasti adalah hamba pilihan. Karena tuan itu nggak mungkin mempercayakan hartanya sama semua budaknya, semua hambanya. Jadi kalau ada dia punya 20 budak, 20 hamba, nggak mungkin 20-20-nya itu dipercayakan harta gitu. Dia akan pilih dari 20 mungkin cuma 3 yang dipercayakan harta. Karena dia harus mencari hamba yang bisa dipercaya untuk dipegangin kekayaan kan begitu. Nah, jadi 3 orang ini yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu adalah hasil seleksi dari sekian banyak hamba di rumah itu. 3 orang ini yang terpilih untuk dipercaya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dia, itu backgroundnya. Berikutnya teman-teman. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi setelah lama nggak pulang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Ini namanya pertanggungjawaban teman-teman ya. Hidup itu harus bertanggung jawab, responsible gitu ya, dan accountable gitu ya. Harus bertanggung jawab dan ada pertanggungan jawabnya. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta labanya. Terus dia bilang, "Tuan, ini 5 talenta yang Tuhan percayakan, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu tuannya bilang, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Nah, kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta. Semua kasih pertanggungjawaban, tapi yang 5 dan 2 pertanggungjawabannya ada hasilnya, ada labanya, keuntungannya, tapi yang 1 bilang apa? "Tuan, aku tahu. Tuan, aku tahu." Apa yang kamu tahu gitu ya? Bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Dan seterusnya teman-teman. Nanti teman-teman baca sendiri. Oke. Nah, jadi aku jelasin ini, ayat-ayat ini, supaya kita bisa ngerti hubungannya apa sama gambar diri teman-teman. Yang pertama tadi kan, bahwa 3 orang tadi hamba ini adalah hamba pilihan teman-teman.
hamba pilihan. Mereka bukan hamba sembarangan, mereka diseleksi untuk dipercayakan harta gitu ya. Nah, kedua, talenta di sini itu bukan bakat teman-teman, tapi mata uang gitu ya. Jadi dibilang ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu nggak ngomongin bakat, talenta bakat, bukan. Bukan, itu bukan talenta bakat. Di sini talenta ini adalah mata uang gitu ya. Sejumlah uang begitu. Jadi yang satu punya 5, 2 dan 1. Nah, pertanyaannya, talenta itu seberapa banyak, seberapa besar uangnya sampai itu dipercayakan ke 3 orang ini. Nah, teman-teman, 1 talenta ternyata kalau dicari-cari ya gitu ya di kamus dan sebagainya, itu nilainya adalah 6.000 dinar, teman-teman. 1 talenta gitu ya, itu nilainya adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar tuh begini ya, 1 dinar itu adalah upah pekerja biasa 1 hari. Jadi itu upah harian, upah 1 hari pekerja pekerja biasa gitu, pekerja buruh lah gitu, pekerja biasa. Itu upahnya 1 hari kerja tuh 1 dinar, teman-teman. Jadi dengan kata lain, 1 talenta itu sama dengan upah orang kerja, pekerja biasa itu kerja selama 6.000 hari, kira-kira begitu. Itu upah kerja 6.000 hari kerja begitu. Nah, 6.000 itu kalau kita bagi 6.000 hari itu berapa tahun ya gitu. Nah, aku coba mencari angka yang lebih simpel. Setahun kan 365 hari ya teman-teman ya. Nah, tapi kan 365 hari itu kan ada hari libur gitu ya. 52 minggu itu ada 52 hari minggu plus hari-hari raya. Oke lah, kita ratain aja 300 hari. Jadi dari 365 hari dipotong 52 minggu plus hari-hari raya, katakan 1 tahun itu kerja itu 300 hari gitu ya. Itu kalau dibagi teman-teman ya, 6.000 dibagi 300 itu dapatnya 20. Nah, jadi dengan kata lain, upah yang namanya 6.000 dinar itu upah untuk 6 kerja 6.000 hari itu setara dengan upah untuk orang kerja 20 tahun gitu, teman-teman. Orang kerja 20 tahun kerja lah gitu. Nah, coba kita hitung kalau dikonversi ke zaman kita di Jakarta nih. Orang Jakarta ya, teman-teman yang luar kota nanti dulu ya karena UMR-nya beda gitu ya. Kalau UMR Jakarta misalnya kita buletin aja nih biar gampang, dibulet-buletin ya biar enak hitungnya. 5 juta rupiah gitu ya. 5 juta rupiah. Nah, maka upah 20 tahun kerja adalah kalau sebulan 5 juta nih sebulannya UMR-nya, maka 5 juta kali 12 gitu kan. Karena setahun itu ada 12 bulan. Lalu dikali 20 karena 20 tahun. Itu hasilnya kira-kira adalah berarti sama dengan 1,2 miliar, teman-teman. Setara 1,2 miliar. Jadi 1 talenta kalau dikonversi ke zaman kita di Jakarta dengan UMR Jakarta, kira-kira itu nilainya setara dengan 1,2 M, teman-teman. Kira-kira gitu ya. Nah, saya bilang karena kira-kira. Nah, coba teman-teman bayangin. Malam hari ini, malam-malam, tiba-tiba Pak Erick Thohir dilawat Roh Kudus dan dia transfer ke rekeningmu 1,2 M. Misalnya gitu ya. Nggak tahu kenapa nomor rekeningmu terpilih gitu ya. Tahu-tahu ting ada notifikasi di akun BCA-mu masuk duit 1,2 miliar. Nah, saya tanya, banyak nggak? Banyak nggak teman-teman? Ada yang bilang dikit. Itu 120.000 buat beli pulsa teman-teman. Tapi kalau 1,2 M, aduh, itu bisa beli mobil, itu bahkan bisa beli rumah atau apartemen ya gitu. 1,2 M teman-teman. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan teman-teman? Untuk teman-teman punya gambaran. Ketika tadi hamba-hamba itu dipilih ya. Yang satu dikasih 5. Ya dikasih, yang satu lagi dikasih 2. Yang satu lagi dikasih cuma 1 talenta. Jangan bilang, ya gue cuma 1. Lu jangan mikir cuma 1. Lu jangan kecewa karena cuma 1. Tahu nggak? Dari antara semua budak hamba yang lain, kamu tuh masuk hamba pilihan. Itu dulu. Yang kedua, yang dipercayakan sama kamu itu bukan cuma 1 biji, bukan uang kecil. Itu kira-kira setara dengan 1,2 miliar. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan sama kamu tuh gede sebetulnya, teman-teman. Nah, coba kita bandingin yang punya 5 talenta, kalau kita pakai konversi yang sama, yang 5 talenta kira-kira kan duitnya kan 6 M, teman-teman ya. Dipercaya 6 M, yang punya 2 talenta 2,4 M, yang punya 1 talenta 1,2 M. Teman-teman, malam ini kita kalau dikasih duit 1,2 M kita bilang banyak banget gitu ya.
nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dipercaya 1,2 M, gede banget. Coba pikir kalimat berikut ini. Kapan 1,2 miliar itu berasa kecil di mata kita? Kapan? Coba. Waktu kita bandingin sama orang yang punya 6 M dan 2,4 M, gitu kan? 1,2 M tuh gede loh. Kecuali kamu bandingin sama temenmu yang punya 2,4 M dan punya 6 M. Barulah satu itu terasa kecil. Itu pertama, teman-teman. Nah, dari sini saya ingin kita ngerti sesuatu. Mungkin yang temenmu punya itu lebih daripada kamu kelihatannya. Pelayanan dia, ya mungkin gajinya dia, atau apapun lah yang dia percayakan dalam hidupnya, dia tuh lebih gede dibanding kamu lah gitu. Tapi teman-teman sadarilah, apa yang Tuhan kasih di dalam kamu itu gede sebenarnya, itu sebenarnya berharga. Kenapa kelihatan kecil? Karena kamu compare, karena kamu bandingin sama temanmu yang kelihatannya lebih gede. Padahal kamu nggak perlu bandingin, kamu just do your best dengan apa yang Tuhan percayakan. Misalnya teman-teman di sini ada yang pelayanan di gerejanya sekolah minggu. Jangan bilang, cuma sekolah minggu, nggak khotbah, nggak WL, misalnya gitu ya, nggak mimpin pujian. Karena biasanya kita nganggap yang pelayanan tertentu lebih gede gitu. Orang yang punya satu talenta harus belajar menyadari bahwa dari semua orang yang ada, kamu yang dipilih. Dan kepercayaan yang dikasih sama kamu tuh gede banget nilainya. Kenapa kecil kelihatannya? Karena kamu bandingin sama orang lain. Ini soal gambar diri loh teman-teman. Nah, karena gambar diri ini nggak baik, padahal dia bersyukur aja dengan satu talenta yang dia miliki. Tapi karena tadi gambar diri yang sehat itu outputnya adalah behavior yang nggak baik, decision yang nggak baik. Lihat jawaban dia apa? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Teman-teman coba lihat jawaban dari orang yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta. Mereka nggak pernah bilang apa-apa tuh. Ibaratnya di cerita ini nggak pernah ada orang lain yang komplain bahwa tuannya ini tuan yang kejam. Cuma orang ini aja, hamba yang punya satu talenta ini aja yang komplain buat tuannya tuh manusia yang kejam. Nah, coba teman-teman lihat deh. Ini di pelajaran gambar diri, teman-teman. Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah dan sebagainya. Teman-teman, apa yang terjadi kalau memang Tuhan ini kejam dan nggak baik, kemungkinan hamba yang lain akan juga sepakat, gitu ya, akan punya sikap yang sama. Nyatanya yang punya 5 ngasilin 5 tuh no problem, nggak ada komplain apapun, nggak ada kalimat apapun. Yang 2 juga sama, gitu ya. Kenapa yang satu ini ngerasa tuannya tuh kejam, teman-teman? Nah, gambar diri kita adalah apa yang kita yakini tentang diri kita, teman-teman. Dan gambar diri yang rusak, gambar diri yang gak sehat, akan membuat kita punya pikiran negatif sama orang lain, teman-teman. Punya pikiran negatif ke orang lain. Mungkin saya membayangkan ya, tuannya ini justru memilih dari sekian banyak hamba, dipilih 3 orang pilihan nih, hamba pilihan. Harusnya dia bersyukur dong. Dia dipilih dan dikasih kepercayaan. Tapi dia gak lihat itu. Dia ngerasa gue dijebak. Gue lagi dijahatin. Teman-teman tahu gak? Saya pernah mengalami dalam kepemimpinan saya ketika saya milih seseorang, nunjuk seseorang, yuk kita ingin orang ini dikasih kepercayaan supaya dia begini, supaya dia lebih berkembang, maju dan sebagainya. Orang itu di belakang bisa ngomong, kok Ferry tuh sebenarnya nunjuk gua tuh bukan karena dia percaya sama gua, karena gini. Saya pas dengar tuh kayak, ya ampun, di kepala saya tuh saya nggak pernah kepikiran hal yang buruk tentang orang itu. Saya justru pilih dia, saya tunjuk dia karena saya ingin dia berkembang, karena saya percaya orang ini bisa memberi yang terbaik. Tapi kalau orang punya gambar diri yang jelek, teman-teman, punya gambar diri rusak, sesuatu yang baik dia pikirnya negatif. Tuhan yang baik yang memberi kepercayaan dibilang dia adalah manusia yang kejam gitu. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini kalimat ini menurut beberapa literatur bilang bahwa intinya begini, kalimatnya artinya begini. Ya Tuhan nggak mau turun tangan langsung, Tuhan suruh saya yang kerja supaya sehingga kalau saya gagal, saya salah, saya yang salahin, kira-kira begitulah. Tuhan nyari uangnya melalui saya gitu. Nah dia mikir kayak begitu. Sedangkan yang lain mereka nggak berpikiran begitu, mereka dipercaya, mereka memberi yang terbaik.
nggak berpikiran mereka lagi dimanfaatin sama tuannya, ya emang tuannya berhak, orang dia tuan, kita budak, kita hamba, ya udah, just do our best gitu kan. Dan dia bilang itu karena itu aku takut, yang lain nggak takut gitu ya, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan dan sebagainya. Teman-teman, kalimat-kalimat ini jawaban orang ini, hamba ini apa sih sebenarnya? Inilah yang dalam dunia psikologi sering disebut dengan istilah playing victim, teman-teman. Playing victim. Playing victim itu begini. Orang itu kalau playing victim adalah begini. Dia pelakunya. Dia yang bikin onar, dia yang bikin masalah, dia yang nyakitin orang lain, tapi ntar dia balik. Dia akan buat seakan-akan dia korbannya. Playing victim gitu, dia bermain jadi korban. Padahal dia pelakunya. Misalnya gini, dia yang selingkuh, pacarnya kan terluka ya gitu. Tapi dia bilang balik, lu tahu nggak, gue selingkuh karena lu nggak pernah nelfon gue tiap hari, lu nggak pernah bilang I love you. Lah, kan kamu selingkuh salah. Kenapa kamu balik seakan-akan jadi saya yang salah? Saya nggak selingkuh. Nah itu playing victim kan gitu, ditukar. Nah sebetulnya yang salah kan hamba ini, hamba yang malas dan jahat, hamba yang punya masalah gambar diri, yang tidak produktif, talentanya nggak diapa-apain, harusnya kan salahnya salah dia dong gitu. Tapi dia puter seakan-akan tuannya yang salah, tuannya yang jahat, tuannya yang kejam, dianya yang takut karena dia adalah victimnya. Nah akhirnya apa? Dia bilang nih, terima kembali kepunyaan tuan. Satu tetap satu, tidak ada buah, tidak ada produktivitas teman-teman. Tapi tuannya tahu, dia bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Problemnya bukan di saya, problemnya di kamu. Kamu tuh jahat, kamu itu malas gitu ya. Ya intinya apa yang terjadi adalah apa yang ada sama dia, satu talenta itu diambil gitu ya, diambil dari orang ini dan diberikan kepada orang yang punya 5 talenta. 1,2 M-nya diambil, justru dikasih sama orang yang punya banyak 6 M. Karena yang punya 6 M itu menghasilkan hasil. Teman-teman, ini ayat ngomongin tentang gambar diri loh. Ini ayat ngomongin tentang bagaimana seseorang memberikan sikap, attitude, respon, behavior, decision, karena gambar diri yang gak sehat. Sedangkan yang lain, no problem. Produktif aja tuh, berbuah aja tuh. Cuman satu orang yang pola pikirnya, mentalitasnya akhirnya membuat dia kehilangan yang terbaik. Dari sini kita belajar beberapa hal teman-teman. Yang pertama, yang tidak sehat membuat Anda memiliki pikiran yang negatif tentang orang lain. Jadi kalau gambar dirimu gak sehat, kamu akan memiliki pikiran negatif tentang orang lain. Sekalipun orang itu sebetulnya melakukan kebaikan buat kamu, gitu ya. Yang kebaikan itu tadi memberikan kepercayaan gitu. Tapi ada orang yang mungkin nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngubungin, nggak apalagi yang nggak ada kabar gitu ya. Orang yang berbuat baik aja bisa dipikir negatif, apalagi yang nggak buat apa-apa, tambah gitu ya. Jadi intinya gambar diri yang nggak sehat bisa membuat kita hidup dengan pikiran negatif tentang orang lain yang sebetulnya mengasihi kita, sayang sama kita, mensupport kita. Nah kalau itu diucapin, diceplosin, apa nggak terluka teman-teman kita, papa kita, orang tua kita, mentor kita, apa nggak terluka mereka kalau kita berpikiran negatif tentang mereka, padahal mereka justru sedang mengupayakan yang terbaik buat kita teman-teman. Nah ini yang pertama. Yang kedua bilang begini, gambar diri yang rusak membuat Anda kehilangan apa yang telah Allah atau apa yang orang lain telah percayakan di hidup Anda. What's in your hand? Apa yang tadinya ada satu talenta diambil jadinya gitu ya. Orang kalau punya gambar diri yang nggak sehat dan akhirnya keluar perilaku yang nggak sehat, tadinya dikasih pelayanan, lama-lama dicopot dari pelayanan gitu ya. Kehilangan pengaruh, kehilangan pelayanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal akhirnya begitu ya. Kehilangan banyak hal gitu, kehilangan hubungan-hubungan, karena gambar diri yang sehat membuat kita punya perilaku-perilaku yang nggak baik ke orang lain. Berikutnya, gambar diri yang rusak kalau nggak dibetulin, kalau nggak dipulihkan, membuat Anda nggak bisa produktif dan membuat Anda nggak bisa berbuah. Tadi contohnya gitu ya, orang yang punya satu talenta. Dan yang berikutnya, gambar diri yang rusak itu bisa membuat Anda menjadi pribadi yang malas dan jahat. Kalau belajar dari tadi. Nah ternyata teman-teman, gambar diri ini bukan masalah sepele. Gambar diri ini bukan masalah sepele. Ini adalah masalah yang serius gitu ya. Dalam hidup kita yang harus kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita belum pulih, cari gitu ya pertolongan. Aku percaya di KSY ada
kakak-kakak yang bersedia menolong kita, dan ada Tuhan, ada firman-Nya yang bisa membantu kita teman-teman untuk kita dipulihkan. Gambaran yang salah tentang diri sendiri membawa Anda untuk memiliki gambaran yang salah tentang orang lain. Kalau kamu selalu ngelihat dirimu nggak berharga, jangan kaget kalau kamu susah juga menghargai orang lain. Itu ya. Hati-hati. Teman-teman, coba belajar dengarkan kalimatmu sendiri. Waktu kamu marah, waktu kamu sedih, waktu kamu kecewa. Biasanya kita suka ngomong kan, emang nggak ada orang yang peduli sama gue. Emang gue tuh gini-gini. Coba dengerin deh kalimatmu sendiri. Coba dicatat apa yang paling sering keluar. Kalimat-kalimat itu menggambarkan apa yang kamu percaya tentang dirimu. Dan itu akan membawa bagaimana kamu bisa punya gambar tentang orang lain kalau kamu nggak pernah beresin. Saya belajar kalau saya punya problem gitu ya. Saya punya masalah begitu, punya problem, saya belajar untuk tenang dan bisa mikir jernih gitu ya. Kalau saya satu kali dalam sebuah pergumulan terus tiba-tiba iblis bohongin, nggak ada orang yang peduli sama lu tuh, nggak ada orang yang tolong sama lu tuh, nggak ada orang yang peduli lu dalam masalah. Saya akan diam sebentar dan saya mulai mikir, apa iya benar nggak ada orang yang peduli sama saya? Apa iya benar nggak ada orang yang mengasihi saya? Apa iya benar nggak ada orang yang mau tolong saya? Jangan-jangan bukannya nggak ada, cuman mereka nggak tahu saya dalam masalah. Makanya mereka nggak menghubungi saya. Mereka nggak, saya nggak tahu mereka mendoakan saya atau enggak, karena mereka nggak tahu. Tapi kalau saya kontak mereka, kalau saya kontak Andre, aku dalam masalah. Aku kontak Siska, tolong doain ya. Kak Ferry Civani dalam sebuah problem. Mungkin mereka mulai mendoakan. Jadi kalau saya merasa nggak ada orang yang doain saya, nggak ada orang yang sayang sama saya, belum tentu karena betul-betul nggak ada yang sayang. Saya cuma ngerasa begitu. Tapi coba waktu kita mikir jernih teman-teman, ternyata kita akan tahu akan ada banyak orang yang sayang sama kita, peduli sama kita. Tapi iblis terus bekerja dengan kebohongan demi kebohongan. Tipu muslihat demi tipu muslihat membuat kita merasa kesepian, gak berharga, dan akhirnya karena kita gak merasa berharga, kita akhirnya marah, akhirnya kita mutusin hubungan sama seseorang, akhirnya kita keluar dari komunitas, keluar dari pelayanan, dan sebagainya lah begitu. Yuk teman-teman, jangan izinkan orang lain menentukan sukacitamu, damai sejahteramu. Jangan izinkan. Karena sebetulnya kamu sudah punya banyak hal yang Tuhan kasih di hidupmu. Kamu punya Tuhan yang hebat. Kamu punya kasih-Nya yang luar biasa. Sebelum kamu sadar, kamu berharga di mata Tuhan. Teman-teman, sesuatu berharga itu bukan karena bentuknya loh teman-teman. Teman-teman pernah datang nggak ke tempat lukisan? Saya waktu kecil tuh, waktu sekolah, pernah pergi ke pameran lukisan. Pameran lukisan teman-teman ya, pelukis Indonesia terkenal. Yang harga lukisannya tuh puluhan juta begitu ya. Kami masih SD gitu ya, SMP gitu ya. Kita lihat lukisannya, ya ampun Tuhan Yesus, kagak paham saya tulisannya. Itu cuma coret, nggak ada bentuknya gitu ya. Terus ada harganya puluhan juta. Itu zaman saya SMP loh, puluhan juta. Saya kaget. Ini lukisan apaan? Kayak apa begini? Kayaknya anak TK juga bisa coret-coret puluhan juta. Ya Pak, gambarnya kayak begini. Teman-teman, sesuatu berharga itu belum tentu karena bentuknya, warnanya, atau wujudnya. Sesuatu itu bisa berharga itu karena siapa yang bikin, teman-teman. Pernah nggak teman-teman dengar ada orang jual kaos sepak bola yang bekas dipakai atlet siapa yang ada keringetnya gitu, dijual begitu. Ini anduk bekas ngelap keringatnya Bruno Mars bisa gitu. Bayangin situ, teman-teman. Itu kan bukan masalah bentuknya, mungkin anduknya biasa banget, harganya nggak seberapa. Tapi karena di situ ada tanda tangannya, ada keringatnya Bruno Mars, harganya luar biasa. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa, ya ampun Tuhan, kok bentukku begini ya, mukaku gitu ya, lemak-lemak di pipiku kok nggak hilang, kok aku nggak ngerasa nggak secantik si ini. Teman-teman, kamu berharga bukan karena bentuknya, bukan karena bentukmu, tapi siapa yang menciptakan kamu gitu ya, siapa yang membuat kamu. Kamu tuh masterpiece-nya Sang Maha Kuasa, sang pencipta, teman-teman. Dan bukan hanya itu, waktu kamu hilang karena dosa, Tuhan mati buat kamu. Dia bayar bukan pakai uang, pakai gunung, enggak. Tuhan Yesus bayar pakai nyawanya untuk nyelamatin kamu. Terlepas bentukmu gimana gitu ya, penampilan fisikmu gimana,
Itu bukti bahwa kamu berharga. Jadi nanti kalau Paskah ya teman-teman ya, teman-teman perjamuan kudus gitu ya, ingat salib, ingat bahwa di situ Yesus membayar kamu dengan hidupnya, dengan nyawanya, karena kamu sangat spesial di mata Dia. Karena itu jangan biarkan postingan orang lain, likes orang lain, perkataan orang lain, perilaku orang lain itu mencuri rasa berharga dan sukacitamu, karena kamu sudah berharga buat Tuhan. So, Kak Firly berdoa biar teman-teman semua di KSY ini semakin kuat di dalam Tuhan dan terus-menerus dipulihkan dan punya gambar diri yang sehat. Yuk sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Tundukkan kepala sebentar, kita sama-sama berdoa. Kita buka hati kita sebentar. Tuhan Yesus, aku berdoa buat teman-teman di tempat ini, teman-teman KSY, kalau selama ini atau bahkan belakangan ini ada di antara kami yang struggle, bergumul dengan gambar diri, rasa berharga, rasa berarti, rasa aman dalam diri kami. Kami adalah orang yang mudah tersinggung, mudah terluka, gampang kecewa, gampang kehilangan damai sejahtera dan sukacita hanya karena postingan orang lain, hanya karena orang lain gak memberikan sesuatu seperti yang kami harapkan. Tuhan Yesus, kami gak mau jadi gelas kosong malam hari ini. Biar kami sadar apa yang ada di tangan kami. Tuhan sudah berikan banyak hal di hidup kami. Kami sudah berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah berikan banyak berkat dalam hidup kami. Kami sudah diberkati begitu luar biasa. Apapun keadaan kami hari ini. Tuhan Yesus, jamah anak-anak-Mu. Bantu kami berproses tahun ini. Semakin pulih. Memiliki gambar diri yang benar, yang sehat di dalam Engkau. Karena gambar diri kami adalah gambaran Allah. Our self-image adalah God's image. Ada gambaran Allah dalam diri kami yang dibentuk dan dipulihkan supaya kami bisa menaklukkan, bukan ditaklukkan. Kami bukan korban perasaan, kami bukan korban keadaan, kami gak mau jadi korban karena kami tahu Tuhan panggil kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih buat seluruh kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau memerangi setiap pikiran-pikiran negatif dari si iblis yang selalu berkata bahwa kami belum cukup, kami gak punya. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, kami adalah hamba pilihan-Mu, kami adalah anak-anak-Mu yang spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih kami banyak hal untuk kami boleh bisa mengenapi visi Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan biarlah firman ini hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.